Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di kajian rutin ba'da maghrib tiap hari Rabu, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Sebagaimana yang kita telah umumkan, kajian kita pada malam hari ini melanjutkan kajian kita kemarin, edisi spesial sesaat bersama Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Muhaddits Ali bin Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi. Sebagaimana kemarin, kita akan melanjutkan menukil meringkas dari buku Tuhfatu At-Talib Al-Abi atau Al-Abi bitarjamati Asy-Syaikh Al-Muhaddits Ali bin Hasan Al-Halabi yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Ali bin Muhammad Abu Haniyah Al-Falastini Al-Athari hafidhallahu ta'ala. Sekarang kita sampai kepada pembahasan tentang guru-guru dari Asy-Syaikh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimallahu ta'ala. Kalau di buku yang sudah kita share juga, yang sudah download, bisa lihat halaman 20 tentang guru-guru beliau. Yang pertama, dan ini yang paling masyhur, yaitu Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Muhaddits Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimallahu ta'ala. Bahkan dikatakan oleh Syekh Abu Haniyah di sini, wa huwa abrazu syuyukhi alal itlaq. Beliau termasuk guru yang sangat dekat sekali dengan Asy-Syaikh Ali hafidh rahimallahu ta'ala. Bahkan sebagian masyayikh memperumpamakan Syekh Ali dengan Syekh Albani itu mirip ya dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan muridnya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu ta'ala. Ada nanti nukilannya di sini. Jadi itu guru beliau yang pertama yang sudah kita sampaikan, bagaimana kisah pertemuan beliau atau kisah beliau belajar dari Syekh Albani dikala safar ataupun dikala iqamah atau mukim. Kemudian yang kedua, Asy-Syaikh Al-Lughawi Al-Muqri Abdul Wadud Az-Zarari. Yang ketiga, Asy-Syaikh Al-Allamah Hamad Al-Ansari. Ini ahli hadis kota Madinah rahimallahu ta'ala. Kemudian yang keempat, Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Baz wa Syekh Al-Faqih Ibnu Utsaimin rahimallahu ta'ala. Kana yahdur ba'dha majalisihima. Syekh Ali beberapa kali atau sering juga hadir di kajian-kajian yang disampaikan oleh
dua ulama besar tadi, Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin rahimahumullah taala ketika musim haji, demikian pula ketika umrah, wa kullama sanahatahul fursa bidzahab ilal mamlakatil arabiyyati saudiyah harasahallahu wa kadzalika muhaddits al-Madinah Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizallahu taala. Demikian pula di antara guru Syekh Ali bin Hasan yaitu Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad, ahli hadis kota Madinah yang masih hidup sampai detik ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia beliau di atas ketakwaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi guru-guru beliau. Kemudian poin yang berikutnya, bab berikutnya, tazkiyatul ulama lahu wa thana'uhum alaih. Rekomendasi para ulama untuk Syekh Ali bin Hasan dan pujian mereka terhadap Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimallahu ta'ala. Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah sering kita sampaikan, ciri khasnya adalah al-wasat atau al-wasatiyah, pertengahan dalam segala hal. Dalam masalah rekomendasi juga demikian. Rekomendasi dari para ulama itu disikapi oleh al-sunnah pertengahan. Kalau memang orang yang direkomendasi tersebut tidak berubah akidah wal manhajnya setelah direkomendasi, maka rekomendasi tersebut ini bermanfaat. Ya. Bahkan kalau bisa dikatakan nur ala nur. Ya. Ketika ada rekomendasi dan orangnya tetap istiqomah di atas ilmu, di atas amal, di atas akidah wal manhaj yang benar, maka rekomendasi tersebut bermanfaat. Namun ketika rekomendasi tersebut itu berbeda dengan kenyataan fakta yang ada setelah itu, maka rekomendasi tersebut tidak ada manfaatnya. Seperti rekomendasi Al-Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab kepada Abdurrahman bin Muljam. Ketika beliau menjadi khalifah, Abdurrahman bin Muljam dijadikan sebagai istilahnya guru ngaji, ahli qiraah. Tapi apalah artinya ketika dia bergabung dengan kelompok Al-Khawarij? Jadi sekali lagi, rekomendasi itu berlaku bermanfaat kalau orangnya tetap istiqomah di atas akidah as-salafiyah, di atas manhaj as-salaf. Karena berapa banyak orang yang diberikan rekomendasi oleh para ulama ahli sunnah, akan tapi dia setelah itu menyimpang, dulunya salafi kemudian menjadi musuh dakwah salafiyah, menjadi pengikut kelompok khawarij dan lain sebagainya. Maka sekali lagi tidak ada manfaatnya hal tersebut. Jadi sekali lagi, rekomendasi ini bermanfaat kalau memang orangnya di atas jalan istiqamah, di atas akidah as-salafiyah dan manhaj as-salaf. Seperti Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Ali bin Hasan Al-Halabi rahimallahu ta'ala. Yang pertama disampaikan di sini rekomendasi dari guru beliau yang paling dekat dengan beliau, yaitu Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Di sini Syekh Abu Haniyah menyebutkan beberapa rekomendasi Syekh Albani, ucapan-ucapan Syekh Albani yang merekomendasi Syekh Ali bin Hasan atau memuji beliau. Kita akan baca sebagiannya yang di situ ada variasi rekomendasinya. Yang pertama, beliau mengatakan ketika menyebut tentang seorang yang menyimpang dari ajaran akidah salaf dari sunnah Rasulullah SAW, yaitu Hasan Abdul Mannan, bahwasanya kata Syekh Albani, fa'asa an yakuma bidzalika ba'du ikhwanina al-aqwiya fi hadzal ilm. Mungkin ada sebagian dari saudara-saudara kita yang kokoh keilmuannya membantah orang tersebut, Hasan Abdul Mannan. Kal-akh Ali Al-Halabi. Seperti saudara kita Ali Al-Halabi rahimahullah ta'ala. Ini Syekh Al-Albani rahimahullah merekomendasi, memuji Syekh Ali. Beliau adalah orang yang kokoh keilmuannya, yang pantas untuk membantah seorang yang dikatakan oleh Syekh Albani, yang dijuluki oleh Syekh Albani sebagai haddamus sunnah, penghancur sunnah. Ini ucapan
tegasnya Syekh Albani, kerasnya Syekh Albani terhadap orang-orang yang membantah sunnah Rasulullah SAW. Ini rekomendasi Syekh Albani tentang keilmuannya Syekh Ali bin Hasan. Kemudian poin yang kedua tentang manhaj dan akidahnya Syekh Ali bin Hasan. Kata beliau dalam halaman 27 ya, kita lompat-lompati. Halaman 27 kata Syekh Al-Albani rahimahullah tentang Syekh Ali, akhuna Ali laisa murji'an. Saudara kita yaitu Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullah taala bukanlah pengikut kelompok Murji'ah. Laisa murji'an. Wala yaqul illa bima ya'taqiduhu as-salafus salih. Dan beliau tidaklah mengatakan kecuali apa yang diucapkan oleh para as-salafu as-salih. Ini sekali lagi pujian Syekh Albani terhadap Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimallahu ta'ala. Kalau mau ditambahkan lagi tentang keilmuan Syekh Ali bin Hasan, Syekh Albani mengatakan Salu Al-Hafidh Ali Al-Halabi. Di halaman 25, Syekh Albani mengatakan bertanyalah kepada Al-Hafidh. Ini gelar ahli hadis, yaitu Syekh Ali Al-Halabi. Dan masih banyak lagi pujian beliau kepada Syekh Ali bin Hasan. Di sini Syekh Abu Haniyah menyebut ada 43 ulama dan masyayikh yang memuji, merekomendasi Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi. Ini untuk membungkam orang-orang yang naudzubillah min dalik mencaci maki, mencela Syekh Ali bin Hasan, menuduh Syekh Ali bin Hasan dengan tuduhan-tuduhan dusta tanpa bukti yang nyata. Ya. Ini sekali lagi salah satu bantahan kita kepada orang-orang tersebut. Bahkan yang agak aneh lagi, ada salah seorang da'i yang ceramah mencaci maki menuduh Syekh Ali bin Hasan Murji'ah. Ya. Tapi guru-gurunya yang didatangkan ketika daurah di negeri kita ini seperti Syekh Wasiullah Abbasi, Syekh Asim Al-Qaryuti, mereka memuji Syekh Ali bin Hasan. Nanti akan kita baca insyaallah taala. Kemudian disebutkan oleh Syekh Abu Haniyah di sini pujian Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah taala kepada Syekh Ali bin Hasan. Di sini bisa dilihat halaman 29 ya. Syekhul Islam Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah. Dikatakan di sini lama kataba Syekh Ali hafidallah, kalau sekarang rahimahullah, difa'an ani Syekh Al-Albani rahimahullah wa radda ala Dr. Abdul Aziz Al-Askari raddan asmahu innaha salafiyatul aqidah wal manhaj. Arsala minhu nuskhatan ila Syekh Al-Imam Ibn Bas rahimahullah. Ketika Syekh Ali rahimahullah ta'ala menulis bantahan terhadap seseorang yang bernama Dr. Abdul Aziz Al-Askari, yang dia mencela Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Ya. Syekh Ali menulis buku berjudul Innaha Salafiyatul Aqidah wal Manhaj. Beliau mengirim buku tersebut kepada Syekh bin Bas. Ya. Ini untuk beliau membaca atau dibacakan kepada beliau buku tersebut. Fa'asna Syekh Ibn Bas rahimahullah. Syekh bin Bas pun memuji tulisan dari Syekh Ali bin Hasan. Ya. Alal kitab wal katib. Memuji tulisan beliau dan juga penulisnya. Wa qarradalahu kitabahu. Dan memberikan catatan di buku tersebut dengan mengatakan min Abdul Aziz Ibni Bas ila hadratil al-akh al-muqarram sahibil fadilah asy-syekh. Ini pujian beliau juga kepada Syekh Ali dengan mengatakan al-akh al-muqarram sahibul fadilah asy-syekh Ali bin Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi wafaqahullah lima fihi ridha wa zadahu minal ilmi wal iman. Dan didoakan juga oleh Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala.
Di situ ada ungkapan qad ahsantum fi uslubihi wa ufiqtum lirifqi bil mardud alaih. Sungguh engkau telah benar dalam membantah tadi Dr. Abdul Aziz Al-Askari tadi. Dengan ungkapan yang sopan istilahnya. Wa as'allaha an yudha'ifa mathubatakum. Mungkin ada syubhat dari sebagian orang yang mungkin tidak paham bagaimana menempatkan asyiddah walin. Sering kita sampaikan Ahlussunnah dalam segala pertengahan. Tidak anti syiddah keras, tidak anti alin lemah lembut. Pertengahan. Menempatkan asyiddah pada tempatnya, menempatkan alin pada tempatnya. Dan itu yang dipraktekkan oleh Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari. Jangan dikira redaksi ataupun ungkapan Syekh Ali bin Hasan sopan itu dalam artian terus halus lembut, terus tidak. Beliau menempatkan pada tempatnya. Halus, lembut, sopan ketika membantah kepada yang memang layak untuk diberikan ungkapan-ungkapan tersebut. Namun terkadang beliau juga keras tegas. Kalau bisa dikatakan ucapannya kalau orang sekarang mengatakan itu kasar. Kita mau contohkan, ya. Dalam kitab beliau Ar-Raddul Burhani, ya, ada buku beliau Ar-Raddul Burhani fil Intisar lil Allama Al-Muhaddits Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimallahu taala. Di sini beliau membantah seorang yang bernama Ad-Doktor Muhammad Abu Ruhayyim, yang bukunya itu dikasih muqaddimah oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibrahim Syakrah. Ini juga muridnya Syekh Albani sebetulnya. Bahkan mungkin lebih senior sebetulnya daripada Syekh Ali bin Hasan dari usia. Namun ketika dia istilahnya berbelok ataupun menyimpang, Syekh Ali bin Hasan juga membantahnya. Terutama tadi membantah Dr. Muhammad Abu Ruhayyim. Kita mau bacakan muqaddimahnya, terserah nanti antum yang menghukumi. Ini lemah lembut atau keras tegas atau kasar. Kata beliau, fa innal muslimul haqqa at-talib lil ilmi tatamalakuhu dahsyatun arimatun lama yara ruwaibidatan yusawi tafihan la qimatalahu wala unwan. Kalau ana terjemahkan, kalau salah tolong diingatkan ini terjemahan ana. Seorang muslim yang hak, seorang penuntut ilmu, dia akan sangat terkejut ketika melihat seorang ruwaibidah. Kata beliau ruwaibidah sama dengan tafihan, orang yang rendahan. La qimatalahu, tidak ada harganya. Ini padahal doktor. Beliau katakan seperti ini. Nanti akan kita sampaikan juga, beliau juga istilahnya nyentil gelar doktor tersebut. Kalau ana bisa katakan, alhamdulillah, ana banyak mendapatkan faedah, terutama dalam masalah bantah-membantah dari Syekh Ali bin Hasan dari buku-buku beliau. Di antaranya buku ini. Alhamdulillah kita sudah baca tuntas buku ini, mungkin 10 tahun yang lalu. Di awal-awal munculnya buku ini. Luar biasa uslub beliau. Kalau dikatakan lembut, ya sudah tadi itu lembutnya. Kata beliau, la qimatalahu, tidak ada harganya orang itu. Wala unwan yasulu bijahlihi, dia berjalan dengan kejahilannya. Wa yajulu bihumqihi, dan dia berceloteh dengan kedunguannya. Kalau mungkin ada yang bahasa halus silakan. Al-jahal wal humq. Kalau yang kita tahu al-jahal kebodohan, kejahilan, al-humq kedunguan. Orang ini ada kedunguannya, ada kejahilannya, padahal doktor. Kemudian kita mau bacakan tadi yang masalah dokter tadi. Beliau mengatakan lagi, kalamuhu hikdun wa hasadun maqid. Ucapannya penuh dengan kedengkian,
hasad, kebencian, mundu qaratuhu alimtu annau jahilun mutahamil. Ketika aku membaca, ketika aku mengetahui orang ini membaca buku-bukunya, aku tahu orangnya ini jahilun, bodoh, mutahamilun. Kalau kita katakan jahil murakkab, yaitu orang yang jahil kuadrat. Wa hadha halu ba'di dakatir. Kata Syekh Ali, ini keadaan sebagian para doktor. Jadi apa yang kita tulis tentang masalah dokter dan sebagainya, yang pertama, ini enggak istilahnya gebiauya semuanya, tidak. Cuma memang jangan marah kalau memang ada dokter yang menyimpang. Ada dokter yang jahil kuadrat. Itu waqi', laisa lahu min dafi'. Ini kata Syekh Ali bin Hasan. Ya. Kata beliau, wa hadha halu ba'di dakatir. Ini keadaan sebagian para dokter. Fa innal wahida minhum ma in yahsul ala doktora hatta yusbihu ra'suhu fis sama. Kata Syekh Ali bin Hasan, salah seorang dari mereka kalau sudah mendapatkan gelar doktor, ya, itu kepalanya di atas langit. Ya, fis sama, ra'suhu fis sama. Ya, kayaknya sudah ahli ijtihad. Tidak apa-apa, menyelisihi mana salah, berbeda itu biasa. Na'udzubillah min dalik. Kata beliau, hatta yusbiha ra'suhu fis sama wa huwa la yazal fil hadid. Padahal dia masih di comberan. Ya, na'udzubillah min dalik. Kemudian kata beliau di footnote-nya, faqad kashafa bidzalika kullihi anna hadhihi syahadat al-aliyah wa ma yusammunahu bid-doktora la tu'ti li sahibiha ilman wa tahqiqan wa adaba. Di sini beliau Syekh Ali menukil ucapan gurunya, yaitu Syekh Albani, mengkritik sebagian keadaan para doktor. Ya, kata beliau, keadaan orang-orang itu menyingkap bahwasanya gelar doktor itu terkadang la tu'ti, tidak memberikan kepada pemiliknya ilmu wa tahqiqan, ketelitian ataupun adaban. Jadi ini sekali lagi beliau lemah lembut pada tempatnya, beliau keras pada tempatnya. Dan masih banyak lagi kalau antum baca buku-buku beliau, bantahan-bantahan beliau, ya, luar biasa, keras, tegas. Mungkin orang banyak mengatakan itu kasar dan sebagainya. Dan itu pun yang dijawab oleh Syekh Ali bin Hasan dalam kitab beliau yang lain. Ini kitab Saddu At-Tashni', ya, kitabnya Syekh Ali bin Hasan, Saddu Tashni' biraddi ma sadara an Syekh Rabi' minal isqat wa tabdi', ya. Ini kumpulan makalah-makalah di halaman 51 ada judul Asyiddatu liman wa alaman wa limadha wa bimadha. Ada judul yang ditulis oleh Syekh Ali bin Hasan rahimahullah ta'ala, asyiddah, keras, tegas, untuk siapa, atas siapa, kenapa, dan dengan apa. Ya, judulnya asyiddah liman wa alaman wa limadha wa bimadha. Di sini beliau menukil ucapan Syekh Al-Albani rahimahullah. Ini jawaban kenapa terkadang bantahan beliau, bantahannya Syekh Al-Albani itu terkadang keras, tegas, atau sekali lagi tadi agak kasar. Ya, kata beliau, waqad wujiha syai'un minal intiqad li syekhina al-imam al-Albani rahimahullah fi ba'di rududi ala ahli sunnah fi maudhu'i syiddah. Terkadang atau waqad wujiha, pernah Syekh Albani itu dikritik. Ya. Kenapa? Karena beliau itu kadang dalam membantah ahli sunnah. Ini sekali lagi membantah ahli sunnah. Kalau al-bidah mungkin sudah jelas lah, keras, tegas, biasa sudah. Ini fi ba'di rududi ala ahli sunnah. Beliau, Syekh Albani rahimahullah, dikritik kenapa kok keras membantah sesama ahli sunnah. Ya, fi maudhi'i syiddah hadha. Faqala rahimahullah. Maka Syekh Albani rahimahullah menjawab di muqaddimah silsilah al-ahadits dha'ifah jilid pertama
halaman 27 sampai 31. Nanti dilihat yang punya. Beliau menjawab, "Katsiran ma yas'aluni ba'duhum an sababis syiddah allati tabdu ahyanan fi ba'di kitabati firrat ala ba'dil katibina dhiddi." Kebanyakan ada pertanyaan dari sebagian mereka tentang sebab mengapa ya ada redaksi ucapan yang keras dalam tulisanku, dalam membantah sebagian penulis yang memang membantahku, menentangku, menyelisihiku. Wa jawaban alaihi aqul. Kata Syekh Albani, maka aku jawab, kenapa kok terkadang bantahan itu keras meskipun terhadap yang masih sesama ahli sunnah. Kata beliau, "Faliya'lam haula'i al-qurra annani bihamdillah la abtadi'u ahadan yaruddu alayya raddan ilmiyan la tahajjuma fi bal ana lahu minasyakirin." Ketahuilah para pembaca, atau hendaklah pembaca mengetahui bahwasanya aku alhamdulillah tidak memulai seseorang dengan membantah. Ya. Aku tidak membantah seseorang yang dia membantahku dengan bantahan yang ilmiah, kecuali aku berterima kasih kepadanya. Kalau bantahannya itu ilmiah. Ini yang sudah sering kita sampaikan. Kalau yang membantah itu, tahdiran itu ilmiah, di atas bukti dan ilmu yang benar, maka harus diterima. Ya. Kata beliau, bal ana lahu minasyakirin. Wa idza wujida syai'un min tilka syiddah fi makanin ma min kutubi fadzalika ya'ud ila an takuna raddan ala man radda alayya ibtida'an. Kalau ada ungkapan yang keras, yang kasar dari kitab-kitabku, itu sebabnya kembali kepada orang yang membantahku pertama kali, yang memulai membantahku. Dan itu yang juga terkadang kita lakukan. Ya. Terkadang ada orang yang nyinyiri, kenapa kok keras, kenapa kok kasar bahasanya. Ya, kadang orang nggak tahu, yang kita bantah itu, ya kalau bisa dikatakan serigala berbulu sapi. Orang-orang di luar sana nggak tahu kalau dia sebetulnya yang memulai membantah, mulai nyinyiri di medsos. Cuma awal-awal kita sobarna, wasakatna, kita diam, kita bersabar. Ya, bahkan sang oknum sempat minta maaf, tapi terus diulang-ulang. Ya. Maka kata Syekh Ali bin Hasan, kata Syekh Albani rahimahullah, fa mislu haula'i dzalama la yufidu fihim fi i'tiqadi as-safhu wal-lin. Kata Syekh Albani, semisal orang-orang yang dolim itu, seperti yang kita katakan tadi, seperti orang-orang yang punya sifat serigala berbulu sapi itu, kata Syekh Albani, tidak bermanfaat. Menurut keyakinanku, as-safhu, memaafkan, tidak bermanfaat. Al-lin, lemah lembut dengan mereka. Ya. Jadi ini mungkin jawaban bagi orang-orang yang mungkin mengkritik kita, menyinyiri kita, atau bertanya-tanya, kenapa kok kita terus membantah, kita keras, kita kasar. Ya. Karena mereka yang memulai. Haulai dzalama. Ya. Kata Syekh Albani, tidak bermanfaat bagi mereka as-safhu. Dan ini yang juga Allah firmankan. Faman afa wa aslaha. Jangan hanya sekedar mengatakan maafkan, maafkan. Betul memaafkan, tapi kata Allah, wa aslah. Kalau memang memaafkan itu bermanfaat, memperbaiki mereka. Namun ketika diberi maaf, tapi tetap menusuk dari belakang, kata Syekh Albani, bal innahu qad yadurruhum. Kalau dimaafkan, itu semakin membuat mereka menjadi-jadi, memadaratkan mereka sendiri. Wa yasji'um alal istimrar fi ghayyihim wa udwanihim. Itu akan membuat mereka semakin menjadi-jadi, semena-mena. Harus dilawan, harus dibantah. Ya, tidak boleh dibiarkan. Ya. Maka sekali lagi jangan gagal paham. Ia memaafkan, lemah lembut, itu termasuk salah satu akhlak yang mulia. Tapi kapan? Ya. Kepada siapa? Sekali lagi, jangan gagal paham. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Ali bin Hasan. Dan ini yang dilakukan oleh beliau dan juga guru beliau Syekh Albani rahimahullah. Lembut pada tempatnya, keras pada tempatnya.
Kata beliau, kama qala syair, idza anta akramtal karima malaktahu. Jika engkau memuliakan orang yang baik, dia akan bisa membalas budimu. Dia akan baik kembali. Wa in anta akramtal laima tamarrada. Namun jika engkau memuliakan orang-orang yang jahat, orang-orang yang memang tadi serigala berbulu sapi tadi, maka mereka akan apa? Tamarrada, terus dalam kezaliman mereka. Harus dengan apa? Keras, harus dengan syiddah. Kemudian kata beliau, walakinni a'taqidu anna safha al-mashkur wa sabr al-ma'jur innama huwa fi man ghalaba 'ala dhann anna dzalika yanfa'u adh-dhalim wa la yadhurruhu. Dan aku meyakini, kata Syekh Albani, ini masuk ucapan Syekh Albani, dan aku meyakini bahwasanya memaafkan yang terpuji, yang disyukuri, dan sabar yang diberi pahala itu terhadap orang-orang yang ghalibuddon. Ya, ghalibuddon itu prediksi besarnya itu bermanfaat bagi yang zalim tersebut. Namun ketika dikasih maaf tapi tetap menyerang dari belakang, ini tidak ada maaf lagi. Ya, harus dengan keras dilawan, dibantah. Ya. Jadi sekali lagi, semuanya ada sebabnya, semuanya ada hujahnya, semua ada ilmunya. Ana dzalika yanfa'ud dhalim wa la yadhurruhu wa yu'izzul sabir wa la yudhilluhu. Kesabaran yang baik yang akan diberikan pahala terhadap orang-orang itu kalau memang tidak menghinakan orang-orang yang sabar tersebut dan bermanfaat bagi yang zalim tadi. Ya. Seperti misalnya kalau orang itu punya hutang, ya, tapi nggak mau membayar. Ya. Kemudian kalau dibiarkan, orang ini terus akan mengambil hak orang lain atau mengambil harta orang lain tanpa hak dengan utang tadi. Maka harus dengan tegas, dengan keras ditagih utang tersebut. Beda dengan orang yang memang dia nggak mampu, tapi dia sudah berusaha untuk mengembalikan, namun tidak mampu, ya sudah disedekahkan. Jadi sekali lagi, semua ada tempatnya. Nah, wallahu ta'ala alam. Ya, kembali kepada pembahasan tazkiyah ulama terhadap Syekh Albani rahimahullah. Sekarang yang ketiga, pujian Syekh Al-Allama Al-Faqih atau Faqih Zaman Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala. Suatu saat, dan ini kalau nggak salah banyak tersebar juga di medsos, ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika berkata kepada orang yang bertanya kepada beliau di hadapan Syekh Ali bin Hasan, Syekh Utsaimin mengatakan, salu dzalikal bahar, tanyalah kepada lautan ilmu ini. Pujian beliau kepada Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimallahu ta'ala. Demikian pula Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin membantah fatwa Lajnah Daimah yang disalahgunakan oleh sebagian orang menuduh Syekh Ali bin Hasan sebagai murji'ah. Ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di waktu hidup beliau menyaksikan sendiri bagaimana orang-orang ketiga istilahnya menggunakan kesempitan dalam kesempitan tersebut. Beliau mengatakan hada ghalatun minal lajnah. Fatwa yang tadi disalahgunakan oleh orang-orang itu yang menuduh Syekh Ali sebagai murji'ah itu kesalahan dari Lajnah Daimah. Wa ana musta'un min hadil fatwa. Aku merasa enggak nyaman dengan fatwa tersebut. Wa qad farraqat hadil fatwa al-muslimin fi anha'il alam. Fatwa itu memecah belah kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Hatta innahum yattasiluna bi min Amerika wa Eropa. Bahkan banyak yang dari Amerika, dari Eropa menghubungiku bertanya tentang fatwa tersebut. Walam yastafid, ini ucapan Syekh Muhammad Utsaimin, walam yastafid min hadil fatwa illa takfiriyun wa thawriyun. Tidaklah mengambil faedah dari fatwa tersebut kecuali kelompok-kelompok takfiriyun yang hobi mengkafirkan, wa thawriyun, para pemberontak, orang-orang khawarij.
Kemudian yang keempat, pujian Asy-Syaikh Al-Allamah Muhaddits Hamad Al-Ansari, ya, ahli hadisnya kota Madinah waktu itu. Qala rahimahullah, atawassamu fi Ali Hasan Abdul Hamid an yakuna khalifat Syekh Nasiruddin Al-Albani. Ya, kata Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Muhaddits Hamad Al-Ansari, ya, aku meyakini bahwasanya Syekh Ali Hasan Abdul Hamid itu akan menjadi pengganti Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahumullahu ta'ala. Kemudian yang kelima, pujian dari Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Ya, ini juga gurunya mereka-mereka yang masih mencaci maki Syekh Ali bin Hasan. Padahal gurunya memuji beliau. Su'ila Syekh rahimahullah, man humul ulama alladina tansahuna birruju ilaihim. Siapa ulama yang Anda, wahai Syekh, menasihati kami untuk rujuk kepada mereka dan membaca qiraati kutub wa sami asyratatihim. Fa ajaba biqali qad takallamna ala hadza ghair marrah. Aku sudah mengatakan beberapa kali hal ini. Walakinnana nu'idu marad ukhra, namun perlu kita sampaikan lagi. Fa minhum Asy-Syaikh Nasiruddin Albani. Di antara ulama tersebut adalah Syekh Muhammad Nasir Albani hafizallah wa talabatuhu, dan juga murid-murid beliau al-afadil yang mulia, misal al-akh Ali bin Hasan bin Abdul Hamid. Nah. Kemudian juga di sini Fadilatul Syekh Ata'ullah Hanif, Fadilatul Syekh Umar Fallata. Banyak ya, kalau kita baca nggak mungkin, waktunya sangat sempit. Ada 43 ulama dan masyayikh yang disebutkan di kitab ini memuji Syekh Ali bin Hasan hafizallah rahimallahu taala. Yang ke-8 kita baca halaman 36. Fadilatul Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Marzuq Al-Banna rahimallah. Kata beliau, atau dikatakan di sini, istafadha anis Syekh rahimallah fima naqalahu ghairu wahid min ikhwanina talabatul ilmi at-thiqat annahu yushabbih al-Imam Al-Albani bi Syekh Islam Ibn Taimiyah wa Syekhina Aliyan Al-Halabi bi Ibn Qayyim. Telah masyhur dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Marzuq Al-Banna tadi, ya, masyhur dari beliau yang dinukil oleh banyak para penuntut ilmu agama yang terpercaya, bahwasanya beliau menyerupakan Syekh Albani dengan Syekhul Islam Taimiyah, dan Syekh Ali diserupakan dengan Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah limulazamatihi li Syekhi Al-Albani rahimahullah wa hifdhi syekhina min wa hafidha syekhana min kulli su. Ya, karena beliau Syekh Ali sangat dekat sekali dengan Syekh Albani rahimahullah. Demikian pula disebutkan sini Syekh Abdul Salam bin Bajjas rahimahullah ta'ala. Demikian pula Fadilatul Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid, ya, ulama besar juga, ya. Di antara ucapan Syekh Bakar Abu Zaid menyebut tentang bantahan kepada ahli ahwa, wa hiya amsilatun nabba ala katsin minha ulamul asr. Ya, di antara yang membantah ahli ahwa, di antaranya Asy-Syaikh Ali bin Hasan Abdul Hamid Al-Halabi fi majmu'atin min kitabatihi wa mu'allafatihi. Ya. Kemudian yang ke-11, Fadilatul Syekh, ya, Al-Karim Syamsuddin As-Salafi Al-Afghani, Fadilatul Syekh Mufassir Muhammad Nasib Ar-Rifai. Ya, ada juga Asy-Syaikh Abu Faid Al-Fadani, Asy-Syaikh Abu Turab Al-Dhahiri. Demikian pula Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Ya, bahkan sampai kepada saya ucapan Syekh Abdul Muhsin yang membela Syekh Ali bin Hasan dari caci makian orang-orang yang suka mentahdzir beliau dengan, ya, keji. Kita mau bacakan ungkapan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dalam pembelaan beliau terhadap Syekh Ali bin Hasan. Ya, ini dari Syekh Abdul Malik Ramadhani. Ya, Syekh Abdul Malik Ramadhani adalah orang yang sangat dekat dengan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, dan itu kita saksikan sendiri ketika kita masih kuliah di Madinah. Beliau dulu waktu awal-awal kita di sana, Syekh Abdul Malik Ramadhani itu imam masjidnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ya. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad
itu rumahnya dekat dengan Syekh Abdul Malik Ramadhani. Syekh Abdul Malik Ramadhani tinggal di sebelah masjid yang di situ Syekh Abdul Muhsin Abbad tinggal. Ya, dekat. Ya, kemudian berapa saat kemudian Syekh Abdul Malik Ramadhani pindah ke kampung sebelah istilahnya. Dan beliau sampai sekarang masih mulazamah dengan Syekh Abdul Muhsin Abbad. Ini ada tulisan Syekh Abdul Malik Ramadhani. Kata Syekh Abdul Malik Ramadhani, qara'tu ala Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad kullal awraq allati ursilat ilaihi min kibali ba'dil masyayikh alladina intaqadu asy-Syekh Ali Al-Halabi bisyiddah. Dan ini juga disampaikan oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani dalam kajian beliau beberapa hari yang lalu tentang Syekh Ali bin Hasan. Aku, kata Syekh Abdul Malik Ramadhani, telah membacakan kepada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad semua tulisan-tulisan yang dikirimkan kepada Syekh Abdul Muhsin Abbad dari orang-orang yang membantah Syekh Ali bin Hasan dengan keras. Fakana Syekh yara anna muntaqidi alladina yuhadziruna minhum mukhti'un. Kata Syekh Al-Abbad bahwasanya yang membantah Syekh Ali, yang menuduh Syekh Ali dengan tuduhan-tuduhan tersebut, itu mereka yang salah. Yang mentahdir Syekh Ali itu yang salah. Ini sekali lagi kita sampaikan, tahdir tidak semuanya bisa diterima, tidak semuanya bisa ditolak. Lihat isinya, lihat dalilnya, lihat buktinya. Nah, wa anau yanbaghi al-istifada minhu. Kata Syekh Abdul Muhsin Abbad, bahkan selayaknya untuk diambil faedah dari Syekh Ali bin Hasan. Li'anna sahibu al-aqidah salafiyah. Karena beliau, Syekh Ali bin Hasan, itu di atas akidah as-salafiyah. Fa Syekh muttali'un ala kulli tilkal intiqadat. Dan kata Syekh Abdul Malik Ramadhani, Syekh Abdul Muhsin Abbad mempelajari semua kritikan-kritikan, bantahan-bantahan, tuduhan-tuduhan kepada Syekh Ali tersebut. Dan tetap beliau di atas keyakinan Syekh Ali bin Hasan, di atas akidah salafiyah, jauh dari tuduhan murji'ah dan seterusnya. Nah, kemudian ada lagi Samahatus Syekh Al-Mufti Abdul Aziz Al-Syekh. Ini muftinya Saudi Arabia sampai detik ini, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Dikatakan di sini suila Samahatus Syekh hafidallah ala ba'dil qanawat al-fadhaiyah ani Syekhain al-fadilain. Syekh Abdul Aziz Al-Syekh ditanya tentang dua Syekh, yaitu Syekh Ali bin Hasan dan Syekh Masyhur Salman. Ya. Wa anal ba'd yatakallam fihima. Dan disampaikan juga, ditanyakan kepada Syekh Abdul Aziz juga, ada orang-orang yang mengkritik, menuduh beliau, membantah beliau. Atau mereka berdua. Faqal. Maka Syekh Abdul Aziz menjawab, ni'mal ikhwan. Mereka berdua, Syekh Ali bin Hasan, Syekh Masyhur, itu adalah sebaik-baik saudara kita. Ni'mal ikhwan. Dua kali beliau mengatakan, ni'mal ikhwan, ni'mal ikhwan. Wa addahuma minal ulama lama qala fi akhir jawabihi. Bahkan kata Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, la yajuzu ta'an fil ulama. Tidak boleh mencaci maki para al-ulama. Ya, demikian pula yang kita sudah terjemahkan, ya mungkin hampir 15 tahun yang lalu. Ucapan Syekh Husain Al-Syekh. Dan sudah kita posting juga beberapa hari yang lalu, bagaimana Syekh Husain Al-Syekh yang sangat dekat juga dengan Mufti Syekh Abdul Aziz Al-Syekh mengatakan bahwa Syekh Abdul Aziz Al-Syekh memuji Syekh Al-Albani dan juga Syekh Ali bin Hasan. Mereka sangat mengenal baik. Tidak ada ya, tahdiran Syekh Abdul Aziz kepada Syekh Ali bin Hasan. Demikian pula Syekh Saleh Al-Syekh, hafidallah ta'ala, dulunya Menteri Agama Arab Saudi, juga sangat dekat dengan Syekh Ali. Bahkan ketika munculnya fatwa Lajnah Daimah, di antara yang pertama kali mengundang ke Arab Saudi Syekh Ali untuk mengisi muktamar adalah Syekh Saleh. Artinya memberikan rekomendasi meskipun sudah ada fatwa yang dipakai oleh sebagian orang yang hasad, iri, dengki kepada Syekh Ali untuk menuduh Syekh Ali dengan murji'ah dan sebagainya. Namun Syekh Saleh Al-Syekh tetap berkeyakinan Syekh Ali bin Hasan di atas al-ilm, di atas akidah dan manhaj yang benar. Demikian pula Syekh Sa'ad Al-Husayn. Ya. Kemudian juga disebutkan ulama-ulama di Yordania. Ya. Ada juga Syekh Muhammad bin Ali bin Adam Al-Ethiopi.
ini juga barusan meninggal dunia. Ya, kalau tidak salah beberapa bulan terakhir ini, ya, ulama-ulama Ahlussunnah, terutama ulama hadis banyak meninggal dunia. Ya, di antaranya Syekh Muhammad bin Ali bin Adam al-Ethiopi, ini di kota Mekah, ahli hadis di kota Mekah, meninggal dunia bulan yang lalu. Demikian pula Syekh Falah Ismail al-Muddakkar di Kuwait juga meninggal bulan yang lalu. Sekarang Syekh Ali bin Hasan, ya, rahimahullah ta'ala, ini musibah yang luar biasa. Kata para ulama, mautul alim sulmatun la tusad. Bahwasanya kematian seorang alim itu adalah bencana yang tidak mungkin bisa tergantikan. Artinya ini musibah yang luar biasa. Sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan istiqomah kepada kita untuk berjalan di atas akidah dan manhaj para ulama Ahlussunnah tersebut. Ya, masih banyak lagi ikhwani fillah wa akhwati ucapan ulama-ulama Ahlussunnah yang memuji merekomendasi Syekh Ali bin Hasan. Ini semuanya sebagai bantahan juga atau salah satu sisi bantahan terhadap mereka-mereka yang masih sampai detik ini mencaci maki Syekh Ali bin Hasan rahimallahu taala. Kemudian ini disampaikan di sini tadrisu wa ikra'uhu, ya. Beberapa kitab beliau atau beberapa, ya, kajian-kajian beliau atau beberapa kitab yang beliau ajarkan. Di antaranya disebutkan di sini kitab Al-Ibana As-Sughra. Ya, Syekh Ali bin Hasan mengajarkan kitab Al-Ibana As-Sughra, dan kajian kita rutin hari Rabu biasanya kitab tersebut Al-Ibana As-Sughra. Ya. Dan itu terinspirasi sebetulnya dari beliau rahimahullah taala. Karena waktu itu kita punya buku dikasih oleh Al-Ustadz Al-Walid, Al-Ustadz Abdurrahman At-Tamimi, kitab Asyar wal Ibana. Ya. Sejak beberapa saat yang lalu, sebelum kita mengajar, ya, terinspirasi ketika membaca buku ini untuk mengajarkannya. Ya, bahkan di sini ada tulisan dari Ustadz Abdurrahman At-Tamimi, hadal kitab al-mustatab al-ujab hadiyah min fadilati syekhina al-habib Asy-Syaikh Abil Harith Ali bin Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi Al-Athari. Buku ini yang sangat luar biasa indahnya, bagusnya adalah hadiah dari Fadilati Syekh Al-Habib Asy-Syaikh Abil Harith Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari. Ini tahun 2007. Beliau mendapatkan buku ini dari Syekh Ali bin Hasan, dan ini dikasihkan kepada ana, dan waktu itu, ya, terinspirasi untuk mengajar. Alhamdulillah kita, ya, terrealisasi mengajarkannya. Dan buku ini juga Al-Ibana As-Sughra, ya, ini istilahnya dikeluarkan, diterbitan, ya, oleh Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullah taala. Jadi kajian kita Rabu itu, ya, sekali lagi juga salah satu bifadlillah, kemudian bifadli Syekh Ali bin Hasan, ya. Kita lanjut kepada pembahasan tentang kitab-kitab Syekh Ali bin Hasan. Ini halaman 74, ya, sampai terakhir itu berkaitan dengan kitab-kitab beliau. Ya, hampir, ya, di sini sampai ada disebutkan kitab beliau sampai halaman 117. Mulai halaman 74 sampai 117 ini semuanya berkaitan dengan kitab-kitab Syekh Ali bin Hasan. Ini ada kurang lebih 204. Nah, kita nggak baca dari buku Tuhfatu At-Thalib ini, namun kita akan langsung menunjukkan kepada antum sebagian dari kitab tersebut yang kita punyai. Ya, seperti di hadapan antum ini, yang ana susun ini, ya, 2, ya, baris ini adalah buku-buku beliau. Ya. Dengan, kalau kita sampaikan, ada 2 kategori. Kategori yang pertama, buku yang beliau langsung tulis. Ya, buku yang beliau langsung tulis. Yang kedua, yang merupakan tahqiq atau takhrij atau ta'liq beliau. Apa sih tahqiq itu? Tahqiq itu mengeluarkan buku dari makhtutot, dari manuskrip. Ya, ditulis kembali, kemudian istilahnya dibenarkan tulisannya, penulisannya. Kemudian juga
nisbat kitab tersebut kepada pengarangnya itu diteliti. Ya. Itu namanya tahqiq. Kemudian takhrij itu apa? Takhrij itu menisbatkan hadis kepada yang meriwayatkannya. Seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, atau mungkin Sunan Abi Dawud. Kemudian dihukumi sahih atau dhaif. Itu gambarnya takhrij. Adapun taklik yang memberikan komentar. Ini ucapan yang benar, dalilnya ini dan sebagainya. Ini kurang lebih seperti itu. Tahqiq, takhrij, sama taklik. Nah, jadi sekali lagi, kategori buku-buku Syekh Ali yang ada di hadapan antum ini, ada 2 tingkat ini. Itu ada 2 kitab yang langsung beliau tulis, ya, dengan tahqiq buku-buku ulama terdahulu. Ya. Yang ada di atas ini, ya, ada 3 buku ini atau 3 bagian ini yang tahqiq atau takhrij atau taklik beliau. Contoh di sini. Ada kitab An-Nukat Al-Nuzhatin Nadhar. Ini masalah mustalah hadis. Ini asalnya karangan Imam Ibn Hajar Asqalani. Ya, di sini beliau istilahnya menjelaskan, mensarah, ya. Kemudian Mukhtasar Minhajul Qasidin, karangan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Ini dengan ditaklik, ditakhrij, ditakdim oleh Syekh Ali bin Hasan. Asalnya karangan Imam Ibnu Qudamah. Kemudian juga ini Ad-Da'wa Dawa. Ad-Da'wa Dawa ini karangan Ibnu Qayyim rahimahullah, ya. Tapi di sini ditulis tahqiqnya, taklik, takhrijnya Syekh Ali bin Hasan. Ya, buku aslinya bukan punya beliau, punya Ibnu Qayyim. Namun beliau yang mentakhrij, mentaklik dan mentahqiq. Demikian pula Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi, Fawaid ini dengan takhrij, taklik Syekh Ali bin Hasan. Demikian pula At-Ta'liqatur Radinadiyah, Ighatsatul Lahfan, ya, Miftah dari Sa'adah kan Ibnu Qayyim juga dengan takhrij atau taklik dari Syekh Ali bin Hasan. Ya, ini qaddama lahu wa dhabat nasa wa allaqa alaihi wa kharja ahdisahu. Ini sekali lagi asalnya buku para ulama terdahulu, namun beliau yang mentahqiq, mentakhrij atau mentaklik. Demikian pula di sini. Ya, sebagian ada fotokopi, ya, bukan asli namun fotokopi, namun insyaallah tidak masalah. Ini juga Husulut Tahrir li Usuli Masail Takfir. Ini karangan Syekh Nasr Albani dengan taklik Syekh Ali bin Hasan. Nasihatul Malik banyak sekali, ya. Ini yang taklik beliau. Jadi ini yang sekali lagi kategori tahqiq takhrijnya Syekh Ali bin Hasan. Sekarang yang buku-buku langsung tulisan beliau. Ini yang kutep-kutep, ya. Yang kutep ini misalnya kita bawakan, ya, mohon maaf kalau agak panjang sedikit, insyaallah bermanfaat. Ini seperti kitab Al-Bai'ah Baina Sunnah wal Bid'ah, bantahan kepada kelompok harokah yang suka membaiat, ya, pemimpinnya. Amnul Bilad, Amalul Ibad, Biladuna, Hashimiyah, Sunniyah, Fala tabduru fiha fitnah Syiah Ta'ifiyah, bantahan kepada kelompok Syiah Rafidah qatalahumullah, ya, teroris Syiah. Kemudian juga ini semuanya bantahan kepada kelompok Khawarij, kelompok teroris. Ini ada fawaid yang sudah juga kita terjemahkan dan juga pernah kita kaji di beberapa tempat. Fawaid dari munadharah dialog antara Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dengan kelompok Khawarij. Ya. Demikian pula kalimatut tazkir bi mafasid al-ghulu fit takfir, bantahan kepada kelompok takfiriyin. At-tarikh al-ilmi al-manhaji al-mutawasid da'wah salafi al-hadiyah fi munahadati fikr Khawarij, bantahan kepada kelompok Khawarij. Dan alhamdulillah banyak dari buku-buku ini hadiah dari Al-Ustadz Al-Walid Abdurrahman bin Abdul Karim Al-Tamimi, ya, jazahullahu khairan, wa matahu bis-sihha wal afiyah. Kemudian juga ini kitab yang luar biasa, Ad-Durar Al-Mutala'li'ah, bantahan kepada Safar Hawali yang menuduh Syekh Albani Murji'ah. Ini buku yang luar biasa. Al-Qaul Ma'mun fi takhrij ma warada an Ibn Abbas fi tafsir wa man lam yahkum bima anzal fa qaumul kafirun. Ini takhrij riwayat-riwayat ucapan Abdullah bin Abbas tentang tafsir Al-Maidah 44 yang merupakan senjatanya kelompok Khawarij untuk mengkafirkan pemimpin kaum muslimin yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Ya, bahwasanya asar riwayat Abdullah bin Abbas itu sahih. Ini takhrijnya. Kemudian ini kitab yang luar biasa juga, Ad-Da'ish
bantahan kepada kelompok teroris ISIS. Ya, bantahan kepada kelompok teroris ISIS. Ad-Da'wah Salafiyah Hadiyah. Ini semuanya yang Anda pegang ini sebagian dari buku beliau yang membantah kelompok Harokin Takfirin. Ya, kelompok Khawarij, ya, Al-Asr, kontemporer. Ada pula buku beliau ini Al-Islam Muyassaran. Ini untuk mungkin pemula, ya, bahasanya bahasa yang sangat mudah tentang Islam secara umum. Demikian pula beliau membahas masalah Zahraut fi hukmi siyam yaum sabat fi ghil fard, hukum puasa sunnah hari Sabtu. Ini beliau berpendapat tidak boleh puasa sunnah hari Sabtu kecuali yang fardhah. Ini sekali lagi masalah fikih ikhtilaf ijtihadi yang muktabar. Ya. Makanya sudah kita sampaikan Syekh Ali itu kata Syekh Abdul Malik Ramadhani mausu'i. Paham semua bidang agama, maka akidah, manhaj, bagian masalah tafsir, bagian masalah hadis, ya, demikian juga masalah fikih qawi. Ya. Demikian Al-Fawaid Mukhtasarah fi Ahkamil Umrah. Masalah umrah, beliau juga punya bukunya. Kemudian Dhammut Tajsim wa Hujjaju Isbati Sifatillah Al-Ghani Al-Karim. Ini bantahan kepada orang-orang yang menuduh Ahlussunnah itu mujassimah. Ya, menyerupakan Allah dengan makhluk misalnya. Kemudian juga kitab Ihya Ulumuddin fi Mizanil Ulama wal Mu'arrikhin, tentang kitab Ihya Ulumuddin oleh Imam Ghazali. Bagaimana komentar ulama, kritikan ulama tentang kitab tersebut. Ya, ini punya. Kemudian masalah al-maut, tazkiyatun nafs, ya, idatuhu ahkamu. Ini pernah juga kita kaji di beberapa tempat, ya, beberapa tahun yang lalu. Wasulhu khair. Kemudian tahdziratul ulama as-siqat minal mudaharat. Ini buku spesial membantah demonstrasi, ya. Kemudian juga kitab Ilmu Ushulul Bidah tentang masalah al-bid'ah. Ini alhamdulillah kita dulu waktu di Ma'had Al-Furqan pernah belajar kitab ini, Ilmu Usuli Al-Bidah. Jadi masih banyak lagi kitab-kitab beliau yang lainnya. Kemudian yang mungkin terakhir yang perlu kita sampaikan yaitu yang dipermasalahkan oleh sebagian orang dan juga oleh Lajnah Daimah, kitab beliau Sayhatun Nadhir dan juga At-Tahdhir min Fitnat Takfir. Ini yang dikatakan ada murji'ahnya. Padahal sekali lagi itu tidak benar sama sekali dan itu sudah dibela oleh Syekh Utsaimin dan juga Syekh Husain Al-Syekh. Nanti silakan lihat terjemahan kita. Dan itu, ya, dibantah atau dijawab oleh Syekh Ali bin Hasan dalam beberapa kitab beliau, Al-Ajwibah Al-Mutala'imah ala Fatwa Lajnah Daimah. Ini terbit, ya, tahun 2000, ya, 20 tahun yang lalu ini kitab. Ya, kemudian juga ada kitab beliau At-Tanbihat Al-Mutawa'imah fi Nusrati Haqqillah Al-Ajwibah Al-Mutala'imah. Demikian pula ada kitab Al-Hujjal Qa'imah fi Nusratil Lajnah Ad-Daimah. Ini semuanya berkaitan dengan Fatwa Lajnah Daimah yang disalahgunakan oleh sebagian orang menuduh Syekh Ali sebagai murji'ah. Wallahu taala a'lam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan sekelumit tentang beliau. Semoga bermanfaat dan sekali lagi kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari, melapangkan alam kubur beliau, mengangkat derajat beliau fil mahdiyin bersama para anbiya wasiddiqin wasyuhada wassalihin di surga kelak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pertolongan, kekuatan dan keistiqomahan untuk berjalan di atas manhaj para ulama ahlussunnah sampai akhirat kita nanti, dan semoga Allah mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Wallahu a'lam. Ini kita mau baca pertanyaan dan menjawab sebagian mungkin. Bagaimana sikap kita kepada da'i dan orang-orang yang belajar kepada da'i tersebut yang menuduh Syekh Ali rahimahullah murji'ah? Tinggalkan orang-orang tersebut. Ya, tinggalkan orang-orang tersebut. Dan sudah kita sering sampaikan, mereka ini juga kadang mencela-menceli. Ya, mereka ini orang-orang yang jahil murakkab. Ya, mereka ini terkadang orang-orang yang tidak tahu diri. Seperti yang pernah kita sampaikan, mereka membawakan ucapan Syekh Rabi', ya, yang membantah Syekh Ali. Padahal Syekh Rabi' ini membantah, mentahdir dia sendiri. Ya, terkadang orang itu nggak pernah ngaca. Ya, ada orang-orang yang demikian.
Orang-orang yang kadang menyeru kepada akhlak-akhlak, padahal nggak pernah ngaca. Akhlaknya, bejatnya luar biasa. Na'udzubillah min dalik. Ya, terkadang ada orang-orang tipenya seperti itu. Maka utrukuh, tinggalkan mereka. Berkaitan dengan amal, kita katakan sebagaimana kata ulama, al-amal minal iman. Amal adalah bagian daripada al-iman. Apakah bertemu dengan Rasulullah SAW setelah wafatnya dalam keadaan sadar itu mungkin terjadi? Tidak mungkin. Yang memungkinkan dalam keadaan mimpi. Ya, kata Rasulullah, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani." Rasul sudah di alam barzakh. Kalau seandainya beliau bisa bertemu dengan manusia dalam keadaan manusia itu sadar, para sahabat yang lebih utama bertemu dengan Ar-Rasul. Karena mereka yang paling cinta kepada Rasul, yang paling dekat dengan Rasul SAW, dan Rasul paling mencintai mereka. Tidak mungkin Rasul datang atau ketemu Rasul dalam keadaan orang itu sadar. Kalau ada yang mengaku demikian, itu semuanya kirib dusta. Apa hukum membaca Al-Quran di kuburan? Tidak boleh. Karena Rasul mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan engkau menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Fa inna syaitan yafirru minal baiti alladzi yuqra fi suratul Baqarah. Karena setan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Kalau di rumah dibacakan ayat Al-Quran, di kuburan jangan membaca ayat Quran. Dan itulah yang dipraktekkan oleh para sahabat atau Rasulullah SAW. Apakah benar seorang yang mengatakan harus belajar dengan orang yang bersanad atau memiliki sanad sampai Rasulullah SAW? Tidak. Tidak ada mana dalilnya. Ya. Yang penting ala ilmin, di atas al ilmu. Apalagi masalah sanad sudah selesai dijalankan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Ya, kalaupun kita mengambil ucapan mereka, mengambil sanad, kita praktekkan teori periwayatan hadis. Kalau orangnya, perawinya itu lemah, tidak boleh kita terima. Apalagi mereka ahli bidah. Meskipun punya sanad ribuan, kalau menyeru kepada ahli kebid'ahan mereka, tidak bisa diterima. Jadi sekali lagi tidak benar ungkapan seperti ini. Wallahu ta'ala alam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.